dilebarkan tadi 10 meter, ya kan? Kita hitung lagi gitu loh, ya. Nah, yang tadi sampai sini terakhir ya. Harusnya ada ini di sini nih ya. Ini sampai kapasitasnya formulir yang ketiga kok belum nih. Formulir yang ketiga nih. Masih formulir 2 ini. Nih. Nah, ini nanti formulir 3 kan ngitungnya derajat kejenuhannya kan, ya kan? Dan setelah ini ketemu Q, derajat kejenuhannya hanya dibagi aja, ya kan? Q dibagi dengan kapasitasnya tadi, ya kan? Atau kapasitasnya dibagi Q. Nah, itu selesai, kemudian dilebarkan. Ini dilebarkan 4 lajur 2 arah ini ya. Jadi ini dilebarkan 4 lajur 2 arah ini C2000 nih yang soal C tadi ya. Nah, kalau ini dilebarkan 2 lajur 2 arah, ya kan? Artinya satu arah itu 2 lajur. Kan ini menjadi 14 meter nih ya. Jadi di sini 3,5 lajur pertama nih, lajur kedua 3,5. Belum ada share screen-nya, Pak. Share screen-nya belum muncul. Kayaknya keluar nih jamnya saya ya. Tunggu dulu ya. Ini tadi coba deh. Kenapa dia keluar? Ini ya. Oh ini ya. Share screen lagi ya. Tadi sampai di mana ini ya? Ya oke ya. Coba perhatikan. Yang soal C itu yang tugas itu. Ini menjadi berapa itu? 4 lajur kan? Ya, 4 lajur. Tadi kalau 4 lajur, Anda hitung dulu kapasitasnya ya. Kapasitasnya tentunya dia naik. Dengan Q yang sama, pasti nanti dia akan turun. Ya kan? Nah, ini 14 meter ya. Nah, ini kan. Ini 7 meter, ini 7 meter. Berarti kalau 7 meter, ini 2 lajur ini ya. 3,5 dan 3,5. Terus dibikin lagi seperti ini lagi. Ya kan? Kayak tadi. Habis ini terus. Terus dihitung. Ternyata ini hasilnya ini. 3560 ini. Ya kan? 3560. Nah, dari sini nanti baru dihitung derajat kejenuhannya. Derajat kejenuhan sama dengan tadi ya, volume dibagi kapasitas. Ya, volumenya itu tadi 35 dibagi kapasitas untuk 4 lajur. Cuman perhitungan kapasitasnya, oh ini ya. Ini perhitungannya ya. Ini tahun berapa ini? Ya. 94, 2000, yang B 2000, yang ini A 2000, B 2000 dan C 2000 periodenya ya. Nah, jadi kita hitung nih kecepatan arus rumusnya ini. Jadi Anda harus menggunakan formulir yang ketiga ini ya. Ini formulir 3 namanya. Kita lihat, oh, ini tidak terlihat ininya ya. Kalau Anda melihatnya yang formulir kosongan yang tadi saya kirim itu ya. Nah, akhirnya apa? Kapasitasnya ketemu. Di dalam menghitung kapasitas ini kan ada tahun 94, ini tahun 2000, A 2000, ini B 2000 dan C 2000. Ya. Tahun 94 itu 6 meter ya, masih 6 meter, ya kan? Ya, masih 6 meter. Tahun 2000 masih juga 6 meter. Kemudian diperlebar lagi menjadi tadi berapa? 14 meter kan? 7 meter di sini nih. Nah, ini setiap menaikkan lajur, ya kan? Itu tertulis di sini, maka ketemulah namanya kapasitas ini. Ini kapasitas nih, perhatikan nih ya. Yang pertama kapasitasnya 2.700 itu tahun 94. Tahun 2000 awal, walaupun lalu lintasnya sudah dinaikkan tadi ya, dinaikkan 7% tadi ya,
kemudian 6 tahun, ya kan? Kapasitasnya masih tetap C. Kapasitas masih tetap belum dilebarkan. Nah, kemudian di soal B ini dilebarkan 14 meter, maka kapasitasnya naik 3.602. Ya. Terus yang ketiga itu lebar lajurnya itu dinaikkan 14 meter. Maka ketemulah kapasitasnya ini. Nah, tinggal menghitung derajat kejenuhannya, ya kan? Nah, kita lihat nih derajat kejenuhan masing-masing ini bisa terlihat, ya kan? Ini ya. Perhatikan nih. Yang pertama ini ya. Ini kasus yang pertama 94, harusnya kan ini. Harusnya ini. Kapasitasnya ini. Ini ya, ini kapasitas. Tinggal bagi aja kan. Volume dibagi kapasitas. Jadi Q dibagi S. Ketemulah ini. Di tahun 94. Nah, ini ketemunya di sini. Derajat kejenuhan nih ya. 0,81 itu yang pertama. Kemudian yang kedua, volumenya dinaikkan 7 tahun, ya kan? Pertumbuhannya 7% selama 6 tahun. Akhirnya derajat kejenuhannya 1,22. Ini macet ini ya, 1,22 ini ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ya kan? Lebar jalurnya itu diperlebar dari 6 meter menjadi 14 meter. Berarti dia turun kan? 0,91 derajat kejenuhannya. Nah, di tahun 2000 juga dilebarkan lagi 14 meter. 4 lajur 2 arah turun menjadi 0,54 ini. Ya kan? Kecepatannya bisa dihitung. Derajat ya panjang segmennya segini, terus waktu tempuhnya segini. Perhatikan ya. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan tiga-tiganya ya hasilnya ini. Gitu ya. Sehingga kesimpulannya itu ada berapa parameter tuh? 5 kan? Yang pertama tadi arus Q dari soal ya kan? Di derajat iringan nih. Jadi derajat 1 itu dihitung ini kapasitas yang di sini. Pakai tabel kan? Yang kedua derajat kejenuhan ini. Yang ketiga kecepatannya. Yang keempat waktu tempuh. Yang kelima derajat iringan ini. Nah, terlihat begini ya. Nah, jadi tugas yang kemarin kalau diselesaikan seperti ini ya. Nah, saya berharap begini. Anda yang sudah melakukan survei ya kan? Survei ini ya, survei volume landas ya kan? Itu bisa dikerjakan seperti ini. Nah, jadi lebarnya berapa diperlebar, ya kan? Gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Volume lalu lintas dari hasil survei dibuat seperti ini, ya kan? Ya karena Anda kan belum mengerjakan itu kan. Dibuat seperti ini, ya. Lalu lintasnya berasal dari hasil survei volume lalu lintas gitu ya. Oke, jadi hari ini kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Anda sudah melakukan survei volume lalu lintas apa belum? Itu aja dulu, ya kan? Kalau sudah, berarti kan Anda tahu lebar jalannya itu berapa. Diukur tuh. Ada bahunya, kemudian ada mediannya kalau ada median, kalau enggak ya misalnya tanah baru ya seperti kemarin ya, jalan tanah baru itu kan enggak ada mediannya, dia lebarnya hanya 6 meter ya kan, dengan kondisi kendaraan yang begitu banyak
Sehingga nggak cukup itu. Terjadi antrian yang panjang atau terjadi kemacetan yang lama. Nah, itu mau diapakan nih sekarang? Silakan, lebarkan itu lajurnya itu, dilebarkan. Ya kan? Sampai berapa meter dia dilebarkan sehingga volume lalu lintas bisa tertampung di ruas jalan itu gitu, di tanah baru itu gitu loh. Yang kemarin waktu itu saya usulkan ruasnya tanah baru, tetapi kalau Anda mau yang lain ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, dilebarkan sampai sejauh berapa supaya derajat kejenuhannya itu di bawah 0,75. Nah, itu yang penting itu. Kalau sudah sampai di situ ya berarti udah sukses. Lah itu tahun berapa itu nanti? Misalnya data tahun 2000 yang sekarang lebar lajurnya sekian ya kan? Kemudian volume lalu lintasnya sekian. Di volume lalu lintas dibagi-bagi tadi kayak tadi ya. Kendaraan ringan, kendaraan berat, kendaraan motorcycle yang tadi ya. Dari kendaraan per jam dirubah menjadi SMP per jam sehingga bisa didapatkan Q-nya. Q-nya dalam SMP per jam. Q dalam SMP per jam kita hitung kapasitas. Kapasitas pada saat existing ini berapa? Nah, kamu mau lebarkan nanti, dilebarkan supaya pada saat existing volume dibagi kapasitas sekarang berapa? Kalau dia lebih dari 1 berarti harus dilebarkan. Nah, gitu ya. Kalau di mana kiri kanannya sudah nggak bisa dilebarkan, dibikin flyover gitu ya. Nah, ini kejadiannya yang di Depok ini adalah Jalan Arif Rahman Hakim. Arif Rahman Hakim itu kan papasan dengan kereta juga ya. Jadi kalau mau diperlebar juga sudah nggak bisa kiri kanannya, sehingga untuk mengatasinya itu juga dibuatkan flyover. Ya, naik ke atas. Jadi Anda perhatikan itu, kalau sudah ke kiri kanan samping itu tidak bisa diperlebar, rata-rata untuk meningkatkan kapasitas atau derajat kejenuhan itu dengan cara membangun flyover. Oke. Silahkan tanya kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, ya saya sudahin dulu ya. Ada pertanyaan? Bapak mau tanya. Ya, silakan. Tadi masih bingung yang cara buat dapetin kecepatannya gitu, Kak. Kecepatan itu sama dengan S dibagi T. Jarak dibagi waktu, itu aja. Kan kemarin di situ kan bisa ada contohnya ya. Jadi kalau jaraknya itu tahu, artinya panjang jalannya tahu, ya kan? Dibagi waktu tempuhnya. Waktu tempuh itu dihasilkan ya bisa dari hasil itu apa namanya? Dari hasil survei. Nah, gitu ya. Tadi ada 2 macam ya, kecepatan arus bebas, ya kan? Itu kalau kondisinya lengang itu bisa arus bebas. Tapi dalam hal ini kan kecepatan pada saat tidak arus bebas gitu ya. Oke, apalagi? Saya lihat yang ngumpulin cuma 1 ya atau 2 orang itu kalau nggak salah tadi ya. Saya awal-awal tadi saya coba untuk lihat, cuma 2 kalau nggak salah ya, 2 atau 1 orang. Nah itu, tetapi dengan penjelasan tadi ya silakan dikerjakan hasil daripada volume lalu lintas di ruas itu dikerjakan persis cara ini. Nanti melebarkan jalur silakan. Jalurnya dilebarkan berapa supaya kondisinya derajat kejenuhan itu bisa di bawah 0,75. Itu yang penting ya. Kalau dibuat 2 lajur 2 arah masih nggak bisa dengan melebarkan yang tadinya kan 3 meter di 3 meter, 6 meter kan ditinggikan menjadi 14 meter. Ditinggikan menjadi 10 meter kan. Jadi kalau 10 meter itu berapa itu? 55 itu ya. Atau mungkin berapa itu ya? 33 atau 2,75 kali 2 ya. Nah, itu bisa begitu. Nah, silakan ya.
Jadi berarti itu hanya ada berapa kelompok ya itu ya? 3 kelompok ya. 7 berapa tuh kemarin ya? Untuk menjawab tugas 1 dengan kondisi volume lalu lintas dari hasil survei, ya. Berarti Anda berpikir di kelompoknya itu hasil dari survei volume lalu lintas itu dilanjutkan ke soal ini, ya kan? Pada kondisi existing dilihat berapa derajat kejenuhan, 1 itu kan. Nah, kalau derajat kejenuhannya sudah di atas 0,75, kita berusaha untuk memberikan solusi dengan cara melebarkan jalan. Setelah kita lebarkan jalannya, kita cek derajat kejenuhannya. Kalau misalnya derajat kejenuhannya itu masih di atas 0,75, kita lebarkan lagi itu. Misalnya kayak tadi menjadi 4 lajur 2 arah. Kemudian dicek lagi berapa derajat kejenuhannya. Gitu ya. Jadi intinya itu hari ini. Ya. Saya belum menambah dulu, tetapi Anda boleh melihat yang sudah saya kirim di e-learning. Di e-learning itu saya berikan contoh operasional, ya kan? Perencanaan operasional. Contoh perencanaan operasional kapasitas jalan luar kota. Itu kurang lebih tadi ada 7 halaman ya. Pada hari ini. Tapi itu nggak usah saya jelaskan, Anda baca aja bisa itu ya. Untuk memperkuat tugasnya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, cukup dulu ya. Silakan Anda pelajari dengan baik, mengerjakan tugasnya sesuai dengan hasil volume lalu lintas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta file yang tadi apa boleh nggak Pak? Yang tadi? Iya, yang jawaban itu Pak. Ini saya kirim lewat WA aja ya. Iya Pak. Oke. Makasih ya Pak. Iya. Ya, ini. Ya. Ya, Pak. Ini langsung saya berikan 2. Ya, yang pertama itu jawaban tugas yang tadi, terus yang kedua contoh analisa perencanaan. Nah, contoh analisa perencanannya. Berarti teknik lalu lintas ya. Teknik. Coba dicek udah nyampe belum? Belum, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oh, ya. Jadi 2 itu ya. Oke. Saya kira cukup. Demikian. Selamat belajar. Wassalamualaikum.